Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, anak-anakku yang soleh-solehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh, di mana kita menyampaikan kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh yang terdahulu dari para sahabat ridwanullah alaihim dan juga para ulama, dalam rangka kita mengambil ibrah, pelajaran, biar kita termotivasi, agar kita termotivasi untuk meningkatkan amal soleh kita semuanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, istiqamah untuk terus belajar, terus thalabul ilmi, dan juga anak-anakku semuanya yang soleh-solehah yang di rumah dan dimanapun Anda berada, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi terus. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang saudara-saudara semuanya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Khobab bin Al-Arad. Khobab bin Al-Arad ini yang mana beliau adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang tabah, sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat dalam menghadapi ujian dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan dari bekas majikannya. Di mana pada sebelumnya kita sampaikan bahwa Khobab bin Al-Arad adalah seorang tukang padi besi, di mana beliau hariannya membuat pedang dan yang sejenisnya yang dari besi itu. Di mana suatu hari dikisahkan bahwa orang-orang Quraisy saat itu memesan pedangnya kepada Khobab bin Al-Arad ini. Kemudian ketika ditanyakan kepada Khobab, mana pedangnya, sudah jadi apa belum? Ternyata belum jadi. Pedangnya belum jadi. Kemudian ternyata Khobab pulang dari sebuah pepergian, karena ketika waktu itu datang Khobab tidak ada di rumahnya. Lantas ketika pulang kok wajahnya berseri-seri. Dia wajahnya senang, ada apa dengannya. Akhirnya Khobab pun bertanya kepada mereka, sudahkah kamu melihatnya? Apakah kamu pernah melihatnya? Heran, ada apa dengan ini? Yang akhirnya si Khobab itu menyampaikan bahwa dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang menyatakan keislamannya. Dia akhirnya masuk Islam. Yang akhirnya orang-orang kafir Quraisy marah ketika itu langsung dipukulin Khobab bin Al-Arad ini. Sampai-sampai dia itu pingsan, gak sadar ketika dipukulin sama orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Khobab itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan kembali kita sampaikan siksaannya sampai dia itu ditempeli dengan besi yang panas. Kemudian ditimpa batu yang panas, punggungnya dikasih batu yang panas sampai meleleh. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian besi yang panas ditempelkan di tangannya sama kakinya. Ini adalah siksaan yang dihadapi oleh Khobab bin Al-Arad. Kemudian sudah kayak gitu, tidak ketinggalan pula.
bekas majikannya, itu Ummu ya Anmar. Ummu Anmar ikut menyiksa Khobab, bekas majikan Khobab ini. Dengan cara apa? Dia itu menyiksa dengan besi yang panas yang diletakkan di atas kepala Khobab, di ubun-ubunnya. Diletakkan di kepala Khobab dan sampai Khobab itu merasa sakit. Tapi meski demikian Khobab itu tidak mengeluh, tidak menunjukkan dia kesakitan dan sejenisnya, agar Al-Ghajjaj itu tidak merasa puas. Tapi subhanallah, ketika Khobab disiksa, ya, Khobab disiksa, Nabi SAW akhirnya lewat dan akhirnya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Khobab, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga Khobab yang amanah. Dia ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tabah. Ya Allah, limpahkanlah pertolongan kepada Khobab. Di mana sebelumnya ketika Khobab datang kepada Nabi SAW ya untuk minta didoakan, Nabi mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Kenapa? Sebelum kalian, orang-orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang mereka dikubur setengah badannya, kemudian digergaji. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada lagi yang mereka disikat dengan sikat besi. Ngeri sekali, coba anak-anak semuanya. Disikat dengan besi. Makanya Nabi mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun. Kemudian bagaimana berikutnya? Ketika Khobab mendapatkan siksaan dari orang kafir Quraisy, bahkan dari bekas majikannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala balas seperti Ummu Anmar. Langsung di dunia ini dia mendapatkan sebuah penyakit yang tidak bisa terobati kecuali dengan meletakkan besi panas di ubun-ubunnya. Terapi dengan cara meletakkan besi panas di ubun-ubun Ummu Anmar. Wa'iyadzubillah. Ini balasan di dunia, belum di akhirat. Maka hendaknya kita harus bersabar ketika menghadapi cobaan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana berikutnya? Khobab radhiyallahu an, setelah dia mendapatkan ujian dari orang-orang kafir Quraisy, beliau tetap teguh dan mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, ya, mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Khobab termasuk orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, pandai dalam membaca Al-Quran. Bahkan sampai-sampai Khobab dikatakan adalah sumber atau narasumbernya orang-orang yang belajar Al-Quran. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Maka suatu hari Khobab itu mengajari Al-Quran kepada putri daripada Umar bin Khattab. Coba diajarin kemana-mana, orang-orang diajari Al-Quran. Kemudian salah satu diajari adalah Fatimah binti Umar bin Khattab. Diajari Al-Quran di sana. Dan juga sama suaminya, itu Sa'id bin Zaid. Ketika diajari, ternyata Umar itu mengetahuinya. Maka secara lengkap, coba kita bagaimana kisah Khobab ketika mengajari Al-Quran dan bagaimana perjalanan beliau ketika mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, termasuk Fatimah binti Umar bin Khattab. Dikisahkan di sini pada masa-masa dakwah pertama, Khobab tidak merasa cukup dengan hanya ibadah dan sholat semata. Tetapi ia juga memanfaatkan kemampuannya mengajar. Ia mendatangi rumah sebagian sahabatnya yang beriman dan menyembunyikan keimanan dan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy. Dia datangi orang-orang yang masuk Islam. Dia berusaha mengajarkan
Al-Quran, di mana orang-orang ini pada menyembunyikan keislamannya, belum berani menampakkan keislaman kepada mereka. Kenapa? Kalau ketahuan sudah masuk Islam, bisa disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka menyembunyikannya. Nah, Khobab ini menggunakan kesempatannya kepada orang-orang yang masih menyembunyikan keislamannya, diajari apa? Al-Quran. Lalu Khobab membacakan dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Ia mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Ini Khobab mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat sekitarnya. Dari ayat per ayat, surat per surat, sampai beliau pun mahir dalam baca Al-Quran. Bila terhadap Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, tentang Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengomentari beliau, barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin belajar Al-Quran tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah dia belajar sama Ibnu Ummi Abdin. Siapa maksudnya? Dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka kita katakan pula, kalau Rasulullah mengomentari kepada Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Ummi Abdin ini, orang yang mengetahui bagaimana Al-Quran diturunkan, Abdullah menganggap bahwa Khobab bin Al-Arad ini dianggap oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai narasumber mengenai soal-soal yang berkaitan dengan Al-Quran. Subhanallah. Ini beliau diakui sebagai narasumber, artinya orang yang menjadi rujukan dalam menyampaikan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, baik tentang hafalan maupun pelajarannya. Ini diakui kemahirannya, keilmuannya oleh Abdullah bin Mas'ud. Padahal tadi Abdullah bin Mas'ud sudah direkomendasi oleh Nabi SAW, kalau kalian ingin belajar Al-Quran, mengetahui turunnya Al-Quran, maka silakan belajar sama Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini merekomendasikan kepada Khobab, mengomentari untuk Khobab bahwa beliau adalah narasumber ilmu Al-Quran. Subhanallah. Kemudian bahwa Khobab pula yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Ya. Khobab pula yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Al-Khattab. Maaf, berarti Fatimah ini adalah anaknya Al-Khattab. Ya. Fatimah bukan anaknya Umar, tapi binti Al-Khattab. Ya. Dan suaminya Sa'id bin Zaid. Ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Al-Khattab yang datang dengan pedang pinggang untuk membuat perhitungan dengan Islam dan Rasulullah, tetapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis pada lembaran yang dipergunakan oleh Khobab untuk mengajar, ia pun berseru dengan suaranya yang diberkahi, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Ini ketika Khobab bin Al-Arad ini mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Al-Khattab, binti Al-Khattab, mengajarkan Al-Quran kepadanya dan juga kepada Sa'id bin Zaid. Ternyata Umar itu mendengar, ini bacaan apa? Indah sekali, luar biasa. Yang akhirnya Umar bin Khattab itu tertarik. Nah, ketika dia memanggil pun agak ketakutan. Khobab bin Al-Arad agak ketakutan. Ketika dipanggil, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Ternyata dia ingin masuk Islam. Ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Khobab mendengar ucapan Umar itu, di mana Muhammad? Tunjukkan di mana Muhammad.
ia segera keluar. Keluar Khobab. Tadinya sembunyi-sembunyi, tapi mendengar Umar bilang seperti itu, dan nampaknya dia ingin mengikuti agama Islam, memeluk agama Islam. Akhirnya dia keluar Khobab, lalu dari tempat persembunyiannya, dan berkata, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap semoga engkaulah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperkenankan permohonan Nabi Muhammad SAW. Dia mendoakan semoga Allah memilih Anda menjadi orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah berdoa, dan Khobab mendengar Nabi SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang di antara dua laki-laki yang lebih engkau sukai. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua laki-laki yang lebih engkau sukai." Siapa disebut? Abul Hakam bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Abul Hakam bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Ini Nabi pernah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua orang tersebut. Umar langsung menyaut ketika disampaikan Nabi pernah berdoa demikian loh, dan saya berharap engkau adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung menyaut, "Di mana aku dapat menemui orang ini?" Maksudnya Muhammad. Di mana? Ya, orang tadi dikatakan bahwa Umar sambil bawa pedang. Orang dikenal adalah orang yang sangar, menakutkan. Ketika dia disampaikan seperti itu, langsung bilang, "Di mana saya bisa menemui orang ini?" Maka Khobab menjawab, "Di sofa. Di sofa. Di rumah Arqam bin Abul Arqam. Di sana. Kalau kamu ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, datanglah ke sofa, kemudian di rumah Arqam binti Abul Arqam. Silakan. Kamu bisa syahadat di sana, kamu bisa masuk Islam di sana." Umar pun bergegas pergi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terkira, memenuhi awal nasibnya yang bahagia. Subhanallah. Dari situlah Umar bin Khattab masuk Islam. Lantaran siapa coba? Anak-anak semuanya. Lantaran Khobab bin Al-Arat tadi, yang membacakan Al-Quran kepada Fatimah binti Al-Khattab dan kepada Sa'id bin Zaid tadi, yang didengar oleh Umar bin Al-Khattab, yang akhirnya subhanallah masuk Islam. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Itulah perjuangan Khobab bin Al-Arat yang terus mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang, kepada umat, meskipun dia mendapatkan ancaman pula dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian berikutnya, bagaimana perjuangan Khobab bin Al-Arat ini adalah Khobab juga ikut dalam beberapa peperangan. Khobab juga ikut dalam peperangan. Artinya perjuangan beliau memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, ikut berperang pula. Dikisahkan di sini bahwa Khobab bin Al-Arat menyertai Rasulullah SAW dalam semua pertempuran. Dan selama hayatnya ia tetap membela keimanan dan keyakinannya. Ketika Baitul Mal melimpah ruah dengan harta kekayaan pada masa pemerintahan Umar dan Utsman, Khobab mendapat gaji besar karena termasuk golongan muhajirin yang mau Islam lebih awal. Jadi ketika Baitul Mal mendapatkan harta yang banyak pada masa Khalifah Umar dan Utsman, Khobab ini salah seorang yang mendapatkan gaji dari Baitul Mal yang waktu itu lumayan besar, ya, karena beliau termasuk golongan muhajirin yang masuk Islam di awal-awal.
Dikisahkan bahwa penghasilannya yang cukup ini memungkinkannya untuk membangun sebuah rumah di Kufah. Dan harta kekayaannya disimpan pada suatu tempat di rumah itu yang dikenal oleh para sahabat dan tamu-tamu yang memerlukannya. Jadi hartanya banyak dan disimpan oleh Khobab ini dan sebagian untuk membuat rumah. Hingga bila di antara mereka ada sesuatu keperluan, ia dapat mengambil uang yang diperlukannya dari tempat itu. Begitu dermawannya. Khobab punya harta yang banyak. Siapa di antara mereka yang membutuhkannya, Khobab siap untuk membantunya. Meski demikian, Khobab tidak pernah tidur nyenyak. Dan air matanya tidak pernah kering setiap teringat Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang telah membaktikan hidupnya kepada Allah, di mana Rasul dan para sahabatnya telah membaktikan hidupnya kepada Allah. Mereka beruntung telah menemuinya sebelum pintu dunia dibukakan bagi kaum muslimin dan sebelum harta kekayaan diserahkan ke tangan mereka. Artinya Rasulullah dan para sahabat mereka telah wafat terlebih dahulu sebelum dibentangkan harta kepada mereka. Tapi Khobab ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keluasan harta. Dia pun merasa kadang tidur tidak nyenyak, kemudian air matanya terus tidak pernah kering. Coba dapat harta, dia malah seperti kondisinya. Kenapa? Amanah. Kalau sebagian orang dia menangis karena tidak ada harta. Tapi Khobab ini justru dia menangis karena banyak hartanya. Dengarkanlah pembicaraannya dengan para pengunjung yang datang menjenguknya ketika ia sedang sakit yang membawa ajalnya. Orang-orang yang sakit ketika Khobab bin Al-Arad ini sakit dan banyak yang mengunjunginya, terjadilah dialog di antara dia dan pengunjungnya. Mereka berkata kepadanya, "Berbahagialah wahai Abu Abdillah, karena engkau akan menjumpai sahabat-sahabatmu." Ini sahabat mau meninggal, mengomentari teman-temannya, "Berbahagialah wahai Abu Abdillah, karena engkau akan menjumpai sahabat-sahabatmu." Berarti nanti orang-orang yang beriman ketika di akhirat bisa bertemu dengan orang-orang yang beriman. Makanya kita dalam berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Ini doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin, dan temukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Maka kalau kita ingin ditemukan, bertemu dengan para sahabat, dengan Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita cintai mereka, ikuti ajaran mereka. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Nah ini, orang yang mengunjungi Khobab bin Al-Arad ini menyampaikan, "Berbahagialah wahai Abu Abdillah, karena engkau akan menjumpai sahabat-sahabatmu." Tapi bagaimana tanggapan Khobab ini? Khobab bin Al-Arad ini. Khobab pun menjawab sambil menangis. Tidak ada yang membuatku khawatir. Tetapi kalian telah mengingatkanku kepada para sahabat dan sanak saudara yang telah pergi mendahului kita dengan membawa semua amal bakti mereka sebelum mereka mendapatkan ganjaran di dunia sedikit pun juga. Sementara kita masih tetap hidup dan mendapat kekayaan dunia hingga tidak ada tempat untuk menyimpan lagi kecuali tanah. Ini penyampaian Khobab. Ya, coba kita masih tetap hidup dan mendapat kekayaan dunia hingga tidak ada tempat untuk menyimpan lagi kecuali tanah. Menunjukkan bagaimana beliau mendapatkan harta, otomatis dia amanah yang besar.
bagaimana dengan harta tersebut? Maka kita hendaknya terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta itu akan ditanyakan, atau kita akan ditanyakan tentang harta kita dari mana dan untuk apa. Makanya Khobab ini rasa cemas dan khawatir terkait dengan harta yang ia milikinya. Kemudian ia menunjukkan rumah sederhana yang telah dibangunnya, lalu menunjukkan tempat untuk menaruh harta kekayaannya dan berkata, dia tunjuk, itu rumah saya loh, itu rumah saya yang sederhana, dan di sana juga ada harta yang aku simpan. Dia sampaikan kepada para sahabat yang tadi pada datang. Coba, dia nyampaikan, demi Allah, aku tidak pernah menutupnya walau dengan sehelai benang, dan tidak pernah menghalanginya terhadap siapapun yang meminta. Allahu Akbar. Sampai sedemikian dia dengan hartanya mempersilahkan kepada orang-orang untuk mengambilnya. Wah, kalau zaman sekarang mah rebutan ya. Kalau dipersilahkan seperti itu udah pada berebut, dan dia tidak menutupi dengan sehelai benang pun. Tapi kita dapati para sahabat yang mereka zuhud, yang mereka sangat warok, mereka tetap menjaga diri. Kemudian bagaimana sahabat Khobab bin Al-Arat ini? Setelah itu ia menoleh kepada kain kafan yang telah disediakan orang untuknya. Jadi sebelum meninggal sudah disediakan kain kafan, ternyata sudah ada tanda-tanda beliau akan wafat, disediakan kain kafan untuknya. Ketika ia melihat kain itu ya mewah dan berlebih-lebihan, ia berkata sambil meneteskan air mata, menengok, ternyata kain kafannya itu mewah dan berlebih-lebihan. Ia meneteskan air matanya sambil berkata, lihatlah, ya, lihatlah ini kain kafanku. Bukankah kain kafan Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika gugur sebagai salah seorang syuhada, hanyalah burdah berwarna abu-abu. Burdah berwarna abu-abu. Yang ini sangat sempit. Ketika kain kafan ini ditutupkan kepalanya, kakinya tidak tertutup. Ketika dibawahkan ke kaki, ternyata kepalanya tidak tertutup. Allahu Akbar. Ini menyampaikan bagaimana begitu sederhananya kain kafan untuk Hamzah, paman Rasulullah SAW yang gugur daripada syuhada Uhud. Dan akhirnya ini menunjukkan kesederhanaan bagaimana Khobab bin Al-Arat ini tidak suka yang bermewah, bahkan masalah kain kafan pun cukup yang sederhana. Kaum muslimin, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, dan anak-anak yang soleh dan solehah semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana kehidupan Khobab yang akhirnya Khobab bin Al-Arat itu wafat. Khobab bin Al-Arat radhiyallahu anhu wafat. Di mana Khobab wafat pada tahun 37 Hijriah. Dengan demikian ahli pembuat pedang pada masa jahiliyah itu telah tiada. Guru besar di bidang pengabdian dan pengorbanan dalam Islam itu telah berpulang. Kini telah meninggal seorang laki-laki yang termasuk dalam kelompok yang terhadap mereka Al-Quran turun untuk membela dan melindunginya. Ketika sebagian orang terhormat dari kaum Quraisy menuntut agar Rasulullah SAW menyediakan hari-hari khusus untuk mereka, sedangkan bagi orang-orang miskin seperti Khobab, Syuhaib dan Bilal mendapat jatah hari yang lain. Ini jadi mereka mendapatkan, orang-orang kaya mendapatkan jatah khusus, kemudian Bilal mendapatkan jatah hari yang lain. Khobab juga, karena Bilal, Khobab
itu Syuaib, itu golongan orang-orang yang miskin. Ternyata Al-Quran yang mulia berpihak kepada hamba-hamba Allah yang miskin. Berpihak kepada hamba Allah yang miskin untuk memuji dan memuliakan mereka. Di mana ayat-ayat Al-Quran berkumandang menyatakan kepada Rasulullah SAW yang mulia. Dari dalam surat Al-An'am ayat 52 sampai 54 yang artinya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keriduannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang kaya, dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Maka Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Jadi Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terjemah dari surat Al-An'am ayat 52 sampai 54. Ini yang mengingatkan agar jangan sampai menyepelekan orang-orang yang miskin. Ternyata Al-Quran berpihak kepada orang-orang yang miskin tadi. Maka setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW sangat memuliakan mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang miskin tadi, kayak Khubbab bin Al-Arad, Suhaib, kemudian Bilal bin Rabah. Ini golongan yang miskin. Dari setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW sangat memuliakan mereka. Beliau membentangkan kain untuk mereka dan merangkul bahu serta bersabda, selamat datang untuk orang-orang yang diriku diberi wasiat oleh Allah untuk memperhatikan mereka. Dirangkul, selamat datang, ya, ahlan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wasiat kepada saya untuk memperhatikan mereka. Mereka siapa tadi? Orang-orang miskin. Jadi di sini faidah yang besar, pelajaran yang besar, bahwa ketika kita memperhatikan orang-orang yang tadi miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan yang besar, bahkan pembelaan yang besar. Sungguh salah seorang putra terbaik yang hidup pada masa wahyu turun dan generasi yang rela berkorban itu telah wafat. Siapa tadi? Khubbab bin Al-Arad. Mungkin kata-kata terbaik yang kita ucapkan untuk melepas tokoh ini ialah kata-kata yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata, benar, ketika ia kembali dari perang Siffin, yang ketika itu pandangannya tertuju pada sebuah makam yang basah dan segar. Makam yang basah dan segar, Ali tertuju pada pandangan tersebut, yaitu kepada makam tersebut. Ia bertanya, makam siapa ini? Ali bertanya kepada sahabat yang lain,
Ini makam siapa yang masih basah dan segar ini? Orang-orang menjawab, ini adalah makamnya Khobab bin Al-Arad. Makamnya Khobab bin Al-Arad. Ali pun merenung, ya, dan lama sekali dengan hati yang khusyuk dan berduka, lalu berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada Khobab. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada Khobab menganut Islam dengan penuh semangat. Berhijrah semata-mata karena taat dan hidup sebagai mujahid. Ini Khobab bin Al-Arad. Dia menganut Islam dengan penuh semangat. Bagaimana tidak semangat? Beliau ketika mendapatkan petunjuk, melihat Nabi SAW dan tertarik mengikuti ajaran Islam, beliau itu terus berusaha mempertahankan meskipun disiksa. Semangat sekali. Bahkan ketika minta didoakan kepada Rasulullah SAW, dikatakan, innakum qaumun tasta'jilun, kalian adalah yang tergesa-gesa. Tetap semangat. Khobab tetap semangat. Bahkan ketika disiksa oleh majikannya, bekas majikannya, tetap semangat. Sudah itu pun tetap semangat untuk mengajarkan Al-Quran. Bahkan kepada adik daripada Umar bin Khattab. Maaf, tadi ini bagi tepatnya wallahu alam adalah adik Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Tetap mengajarkan semangat. Makanya Ali mengatakan menganut Islam dengan penuh semangat. Kemudian berhijrah semata-mata karena taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Rasulullah, kata Allah dan Rasulnya. Jadi Khobab taat kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah, ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan hidup semangat sebagai mujahid. Dia hidup semangat sebagai mujahid. Nah, ini kata-kata yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pujian kepada sahabat Khobab. Maka anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari kisah yang indah ini, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa tadi? Khobab bin Al-Arad ini. Khobab bin Al-Arad. Kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Di antaranya adalah kita berusaha mempertahankan hidayatul Islam meskipun kita mendapatkan ujian, cobaan, tantangan, bahkan ancaman. Kita seharusnya mempertahankan hidayatul Islam, mempertahankan agama Islam, sebagaimana Khobab bin Al-Arad ini. Meskipun dipaksa, disiksa dan seterusnya, dia itu mempertahankan Islam. Bang sampai dia di batu. Ini faidah yang besar. Dan ini sebagai guru kita semuanya. Dari kisah ini yang luar biasa. Kemudian berikutnya, ketika kita mendapatkan hidayah Islam, hendaknya kita pertahankan. Dan selanjutnya kita bersabar ketika mendapatkan ujian, musibah. Kita mendapatkan ujian, musibah, dan yang ini kita bersabar. Inilah hakikat seorang muslim, harus bersabar ketika mendapatkan ujian, bahkan tadi mendapatkan ancaman. Pelajaran berikutnya adalah ketika kita sudah mengenal Islam, mengetahui Al-Quran, tata cara membaca Al-Quran, ya kita berusaha mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana Khobab bin Al-Arad ini tadi mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, bahkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam yang masih sembunyi-sembunyi. Diajarkan Islam dan terus ajarkan. Insya Allah Allah akan menolong orang yang mengajarkan Al-Quran.
Karena Allah mengatakan in tansurullah yansurkum wastabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong agama kalian. Jadi terus ajarkan Al-Quran. Sebagaimana Khobab bin Al-Arat ini mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini. Jadi ketika kita mengambil faidah atau pelajaran yang berharga, diantaranya adalah kita terus mengajarkan Al-Quran. Ilmu yang sudah kita dapati kita ajarkan. Di samping itu juga kita jelas kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapati dan mendakwahkan. Kemudian di antara faidah berikutnya adalah hendaknya kita tidak terlalu tidak tamak dengan dunia ini. Karena dunia ini adalah, atau dengan harta tadi, harta adalah wasilah menuju akhirat nanti. Apakah dengan harta akan menyelamatkan kita atau tidak? Kita harus berpikir dewasa. Sebagaimana Khobab tadi, dia sampai sedih ketika mendapatkan banyak harta, khawatir tidak bisa memanfaatkannya. Maka seharusnya kita ketika mendapatkan harta dan mencari harta, seharusnya harus mencari yang halal dan juga digunakan untuk perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah kita terus menjaga keistiqomahan, menjaga Islam dan menjaga hidayah ini sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana tadi kisah Khobab bin Al-Arat, dan namanya terus harum. Jadi ketika seorang berbuat baik, kapanpun dan dimanapun akan terus harum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini adalah kisah atau cerita dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Khobab bin Al-Arat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dunia sampai akhir dan kita bisa mengambil ibrah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.